bisa mulia karena Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Nabi, ya ashabu wa ta'ala, sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup para anbiya. Kemudian Rasul SAW meneruskan, wa antum haddi minal umam, dan kalian wahai sahabatku, orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umatku dari umat-umat terdahulu. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kiamat nanti para umat-umat mereka meminta syafaat kepada nabi-nabi yang diutus di zamannya. Tapi apa yang dikatakan oleh para nabi yang diutus zamannya ketika di hari kiamat? Mereka mengatakan aku dan kamu. Mereka tidak bisa mensyafaati para umatnya karena mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri bagaimana caranya aku, kata para nabi, bisa selamat dari azabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat ini. Tapi ada satu nabi, yang nabi ini berbeda dari nabi-nabi yang lain. Malah nabi ini mengatakan kepada umat-umatnya, wahai umat-umatku, wahai umat seluruh alam dunia, seluruh yang pernah diutus oleh Allah, yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, aku yang berhak mensyafaati kalian. Jadi kita itu umat yang dipilih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi kita adalah Nabi yang bisa mensyafaati umat Nabi Muhammad khususnya dan umat seluruh dunia yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dan ciptakan di muka bumi ini. Jadi kira-kira kita bangga gak punya Nabi Muhammad? Dan kira-kira kita harus bersyukur gak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya? Bersyukur. Alhamdulillah. Diadakan acara maulid ini, momentum maulid ini diadakan karena 3 perkara. Yang pertama, mengingat dan mengenang perjuangan dan akhlak Nabi SAW. Yang kedua, mencintai Nabi SAW. Dan yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Yang pertama itu mengingat dan mengenang Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Malah kata Allah tidak akan menciptakan muka bumi ini kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menciptakan muka bumi ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW diciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman melalui hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, maka aku, kata Allah, tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Jadi Allah itu sangat cinta ke Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini beda dengan bumi ya. Kalau bumi hanya bumi, tapi kalau alam semesta ada bumi, ada planet, ada apa lagi? Sampai ada yang mengatakan alam semesta ini belum sampai ada orang yang mengetahui berapa banyak alam semesta. Itu diciptakan karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengutus Nabi Muhammad agar menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'annya,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kira-kira ibu-ibu yang bapak-bapak ini sudah merasakan rahmatnya Nabi Muhammad atau belum? Belum merasakan rahmatnya Nabi Muhammad? Saya kasih tahu. Di zaman Nabi Musa itu, kalau ada orang yang melakukan dosa kepada Allah, syarat dikabulkan wajib taubatnya oleh Allah itu harus membunuh dirinya. Bayangkan, zaman Nabi Musa, kalau ada umat Nabi Musa melakukan dosa kepada Allah itu, syarat diterima taubatnya Allah itu, dia harus membunuh dirinya. Itu syarat umatnya Nabi Musa. Coba bayangkan kalau zaman sekarang kayak gini loh. Setiap ada orang yang maling, pengen tobat, dia harus bunuh diri. Kalau ada orang yang menghina suaminya, yang enggak taat ke suaminya, pengen bertobat kepada Allah, dia harus bunuh diri. Kira-kira ada nggak suami istri yang langgeng, loh? Kira-kira ada nggak suami istri yang langgeng sampai akhir hayatnya? Gak ada. Kenapa? Soalnya disyaratkan oleh Allah ketika zaman Nabi Musa, orang yang pengen tobat itu harus membunuh dirinya terlebih dahulu. Tapi bagaimana kita sekarang? Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, maka kita harus membunuh diri kita terlebih dahulu ketika kita pengen tobat. Tidak, tapi apa syaratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin bertobat dan diterima tobatnya Allah, cukup dengan menyesal, janji tidak ingin kembali, dan selalu menangis akan apa yang telah kita lakukan. Kata Allah, ya 3 syarat ini aja, saya dapat terima tobatnya antum. Saya akan terima umatnya hamba-hamba Nabi Muhammad ketika ada bertobat dan melakukan 3 syarat ini. Jadi kita harus bersyukur, Bu. Soalnya dengan rahmatnya Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini, kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah, dan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti rahmat diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini, Nabi Musa alaihissalam pernah cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad. Pernah iri umatnya Nabi Musa, pernah iri Nabi Musa karena melihat begitu mulianya umat Nabi Muhammad. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini pergi ke gunung Tursina. Akhirnya Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri risalah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab yang namanya Taurat. Ketika Nabi Musa alaihissalam membaca kitab Taurat, di dalam kitab Taurat tersebut terdapat bahwasanya di akhir zaman nanti ada umat, ya Allah. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, aku menemukan di dalam kitab Taurat ada umat di akhir zaman yang hidupnya di akhir zaman, tapi dia bakal masuk surgamu, umat yang lebih dahulu dari umat-umat sebelumnya. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah dia umatku, ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, la ya Musa, tidak wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita itu adalah umat yang diciptakan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan menjadi umat yang membuka awal pembukaan pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, aku menemukan di dalam Taurat bahwasanya ada umat di akhir zaman yang ketika mereka ingin berniat melakukan satu kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, engkau akan tulis satu kebaikan, wahai Allah. Tapi ketika dia melakukan kebaikan yang dia niatkan dalam hatinya, maka engkau akan membalas 10 kebaikan, ya Allah. Maka kata Nabi Musa apa? Jadikan dia, wahai Allah, jadikan dia umatku, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau berniat saja untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, Allah akan tulis satu kebaikan.
Tapi kalau dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 kebaikan atau lebih pada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menemukan lagi bilang-bilang Taurat dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, aku menemukan bilang-bilang Taurat ada satu umat di akhir zaman. Ketika dia melakukan satu kejelekan, maka engkau akan tulis satu kejelekan, ya Allah.